Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita bisa berkumpul untuk mengkaji filsafat nihilisme untuk sesi pertama pada bulan ini. Yang pada bulan ini berkah ya, soalnya ada 5. Biasanya 4, ini 5, berkah berarti bulan berkah. Pada tanggal 2 Juli di diskusi yang ke-218 tentang pemikiran dari Friedrich Henrik Jacobi, atau nanti akan saya terus sampaikan sebagai Jacobi saja karena susah. Pemikirannya yang berkenaan dengan subjektivisme absolut. Jadi untuk penjelasan awal dulu bahwa sebenarnya subjektivisme absolut milik Jacobi ini bukan merupakan pemikiran kayak teori tertentu yang disampaikan oleh Jacobi, akan tetapi ini hanya sebuah penarikan benang merah dari konstruk beberapa pemikirannya, khususnya dalam nihilisme yang dibangun. Nihilisme Jacobi di sini sendiri itu termasuk ke dalam nihilisme epistemologis. Sebelum lanjut kepada konteks pemikiran dari Jacobi, kita akan berkenalan dulu sebentar dengan Jacobi karena Jacobi ini termasuk filsuf yang tidak terlalu diketahui secara umum dan mungkin hanya diketahui oleh teman-teman kita yang berada pada jurusan filsafat. Itu pun yang cenderung kepada filsafat barat, karena dalam kitab-kitab filsafat kanonik saja, dalam pemikiran-pemikiran yang menjelaskan siapa pemikir yang ternama dalam zamannya, nama Jacobi juga tidak dimasukkan, dan kajian-kajian literatur tentang Jacobi ini sangat minim sekali. Makanya pemerintah Jerman mengadakan beasiswa Jacobi yang didedikasikan untuk meneliti lebih dalam pemikiran-pemikiran Jacobi, itu pun masih sedikit peminatnya. Hari ini karena memang beberapa kontroversi yang dibangun oleh Jacobi itu sendiri. Jadi kita akan kenalan dengan Jacobi. Jadi Jacobi ini adalah orang Jerman, lahir di Düsseldorf pada tanggal 25 Januari 1743. Dia anak kedua dari orang tua yang kaya. Kakaknya seorang sastrawan terkenal Jerman pada masanya, yang bernama Johann George. Berbeda dengan kakaknya ya. Jadi Jacobi ini tidak memiliki kebebasan seperti kakaknya untuk menempuh pendidikan sebagaimana yang diinginkan oleh Jacobi. Karena orang tuanya menginginkan Jacobi ini melanjutkan usaha yang sudah ada pada orang tuanya. Jadi orang tua Jacobi itu tidak ingin Mas Akbar melepaskan privilege keluarganya dengan cuma-cuma. Jadi kalau kakaknya yang sudah kakaknya sudah berkarir di luar ini, maka adiknya yang harus melanjutkan, sehingga keinginan Jacobi untuk melanjutkan sekolah kedokteran di Glasgow menjadi terhambat, bahkan tidak dibolehkan. Dan Jacobi dikirim pada tahun 1759 untuk magang di Frankfurt, magang di semacam perusahaan dagang, untuk menjadi dasar melanjutkan usaha yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi Jacobi setelah itu tetap memilih berhenti dan melanjutkan sekolah ke Jenewa. Nah, di sana Jacobi mendalami tentang sastra dan karya tulis ilmiah dalam forum-forum ilmiah, termasuk filsafat juga. Sehingga pada tahun 1763 dia kembali ke Düsseldorf. Dan 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1764, dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elisabeth von Lerman dan mengelola bisnis dari ayahnya. Jacobi dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama itu bernama Karl Wick, yang kedua Maximilian Jacobi. Pada 1770 Jacobi diangkat menjadi salah satu anggota dewan di Kadipaten Judith dan Berg. Kalau di translate-nya Kadipaten. Kalau ini mungkin lebih enak di distrik ya, di Berg dan Judith.
Kemudian pada 1779 dia kembali kepada Düsseldorf, tempat kelahirannya, untuk menjadi pengajar di Academy of Science yang baru didirikan pada saat itu, dan selang beberapa tahun kemudian dia menjadi presiden di akademi tersebut. Pada tahun 1811 Jacobi pensiun dari jabatannya sebagai presiden akademi tersebut, dan 1819 beliau meninggal dunia. Jacobi itu bukan kalau kita lihat dari track recordnya, Jacobi itu bukan seorang akademisi murni khususnya dalam bidang filsafat. Ini yang menjadi beberapa sentimen-sentimen yang disematkan kepada Jacobi, bahwa Jacobi di sini dikenal sebagai seorang kritikus, tidak menghasilkan teori tersendiri. Jadi kalau ada kayak misalnya kita akan mengkaji tentang Immanuel Kant, kita tidak kebingungan untuk menilai materi-materi yang akan disampaikan, karena memang ada teori-teori tertentu yang pure dihasilkan oleh konsep pemikiran Kant. Tidak dengan Jacobi. Jacobi adalah seorang kritikusnya filsuf, pemikiran-pemikiran idealisme Jerman pada saat itu. Makanya idealismenya Jerman pada saat itu ya mungkin netizen masuk juga ya. Cuma bedanya netizen kan berdebat dengan kegoblokannya ya. Ada Jacobi ini berdebat dengan hobinya. Bagi Jacobi filsafat itu adalah hobi, dan memilikimu adalah takdir. Asik. Ya, jadi Jacobi di sini sering melakukan sering terjadi pertengkaran naratif pemikiran secara narasi melalui surat-suratnya terhadap tokoh-tokoh idealisme Jerman seperti Schelling, Fuchs, Immanuel Kant, Mundelsmann, dan Hegel. Jadi tokoh-tokoh idealisme Jerman selalu memiliki singgungan-singgungan dengan pandangan-pandangan Jacobi, dan Jacobi lah yang mengkritik itu. Makanya dia mengkritik beberapa aliran. Yang pertama itu adalah panteismenya Spinoza, karena idealisme Jerman ini banyak termotivasi oleh Spinoza, dan dia berdebat dengan Mendelssohn tentang teori panteismenya itu. Bahkan Jacobi mengatakan bahwa panteisme itu adalah ateisme gitu, ya. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, kita akan juga setuju dengan Jacobi. Ya kan gitu ya. Kedua itu kontroversi tentang ateisme ya, sama. Dan kontroversi tentang pemikiran tentang kontestasi publik dengan Schelling. Banyak Schelling. Karena apa istilahnya ya, perlakuan atau kritikan-kritikan yang sering dilontarkan oleh Jacobi ini mendapatkan beberapa julukan dari berbagai macam kalangan, baik dari yang pro dan kontra. Secara umum ada 6. Pertama, karena pendekatan Jacobi itu pendekatan teologi, ada sebagian orang yang mengklaim bahwa Jacobi itu adalah pembela agama Kristen. Ada yang mengklaim juga bahwa dia adalah konservatif reaksioner. Dia jadi cuma melakukan reaksi aja. Kalau sekarang kan orang melakukan reaksi itu dapat diunggah di YouTube ya, dapat uang. Kalau dulu nggak ada. Jadi dia dikatakan konservatif reaksioner karena setiap pemikiran-pemikiran yang dia pikir tidak sesuai, khususnya madhab atau aliran idealisme Jerman pada saat itu, selalu mendapat kritikan oleh pemikiran-pemikiran dari Jacobi sendiri. Terus Jacobi ini juga kecerdasannya dipandang sebelah mata oleh pihak oposisinya ya, karena ya itu dia dianggap sebagai pembela agama Kristen. Jadi pemikiran-pemikiran Jacobi bukan pemikiran-pemikiran yang dipandang sebagai pemikiran murni filsuf, tapi dipandang sebagai agitasi-agitasi dan komentar-komentar yang memiliki syarat nilai kepentingan terhadap agama Kristen yang dibelanya. Dia juga dibilang sebagai filsuf peretasan. Karena dia suka mengkritik. Jadi konservatif reaksioner juga dikatakan sebagai peretasan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Jacobi ini sebagai seorang fideis irasional. Dan yang terakhir nih, dari pihak yang secara akademik memandang Jacobi, dia
dipandang sebagai pembela pandangan nalar yang terukur. Nah, pada subjektivisme absolut di sini kita akan berfokus pada usaha Jacobi. Kalau dalam pihak pro-nya untuk menalar dan memberikan batasan-batasan pada rasionalisme yang pada saat itu diagung-agungkan. Jadi orang-orang rasionalisme kan mengkritik doktrinasi dan dogma gereja. Pada saat rasionalisme ini sedang subur, justru Jacobi ini menjadi orang yang anti mainstream, melakukan pendekatan kritis terhadap fenomena rasionalisme yang pada saat itu membingkai pemikiran idealisme Jerman. Jadi memang pemikiran Jacobi ini diakui oleh saya lupa penulisnya, tapi ada di buku yang bukan ada buku ya, nanti mungkin saya akan kirim di grup. Ada di buku itu dia menyatakan bahwa bagi orang yang pertama kali memasuki ranah pemikiran Jacobi pasti akan menemukan kerumitan tersendiri. Karena memang pemikiran Jacobi itu sangat abstrak, dalam artian tidak ada konsep paten atau teori murni yang bisa kita jadikan pisau analisis untuk mengkaji pikirannya. Karena memang bentuk pemikiran Jacobi di sini didasarkan kepada kritik-kritik yang ada terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya, entah itu Spinoza dan Immanuel Kant yang menjadi pokok kritik utama seorang Jacobi di sini. Jadi pengkotak-kotakan terhadap hal itu merupakan hal yang sangat rumit dan saya juga rasakan sendiri. Itu bukan sesuatu yang hoax. Jadi di sini mungkin saya akan menyumbangkan kerumitan itu kepada teman-teman semua. Mari kita akan mengkaji tentang pemikiran Jacobi di sini. Jadi kritik Jacobi itu didasarkan kepada kritiknya terhadap Spinoza. Yang menjadi tokoh utama dalam kritik Jacobi itu Spinoza. Meskipun sebenarnya tidak hanya Spinoza, ada banyak tadi tokoh-tokoh idealisme Jerman, bahkan Kant juga termasuk. Dari saking banyak yang kontra terhadap pikiran-pikiran Jacobi di sini. Bahkan teman akrabnya sendiri itu kontra dengan pikiran Jacobi. Ada Goethe. Goethe itu adalah Goethe ya, good, bukan God ya, Goethe. Saya suka bilang Goethe ya. Salah satu sastrawan Jerman. Karena memang Jacobi itu dekat dengan orang-orang sastrawan Jerman. Karena punya privilege dari kakaknya sebagai sastrawan yang terkenal pada masa itu. Dan memang dia juga memiliki kemampuan di bidang sastra dan memang suka. Bahkan Jacobi ini menghasilkan 2 novel filsafat pada tahun 1776 dan 1779. Jadi dia mengkritik Spinoza yang menjadi tokoh utama yang dikritik oleh Jacobi di sini adalah Spinoza. Khususnya pandangan Spinoza tentang demonstrasi metafisik. Jadi idealisme Jerman itu diwarnai oleh pemikiran Spinoza. Karena dia ada di dalam tatanan spirit yang sama. Jadi Spinoza itu istilahnya ya? Seperti kayak terinspirasi oleh metode geometri punya Euclid untuk memberikan sistem tertentu dalam menalar metafisika. Jadi kayak Spinoza memberikan apa istilahnya? Memberikan metopen ya. Memberikan metode untuk penalaran terhadap hal-hal yang berbau metafisika dan ini tidak disetujui oleh Jacobi. Ketidaksetujuannya ini yang akan mengantarkan kita pada pendekatan Jacobi. Kenapa Jacobi di sini dikatakan sebagai orang yang mendeklarasikan subjektivisme absolut. Tapi dalam istilahnya dalam literatur lain, saya ada yang baca juga sebenarnya subjektivisme absolut ini merupakan salah satu kritik Jacobi terhadap Immanuel Kant. Entahlah, memang agak rumit. Tapi di sini ada suatu gambaran bagaimana Jacobi itu dekat dengan pandangan-pandangan postmodernisme.
dekat dengan pandangan-pandangan postmodernisme. Ya bagaimana lagi? Karena memang postmodernisme itu dibangun dari lompatan nihilismenya Nietzsche. Jacobi sebagai seorang nihilis, sebenarnya Jacobi bukan nihilis dalam artian dia memiliki pemikiran Jacobi adalah pemikiran nihilis. Jadi kayak ada dua alternatif pemikiran tentang nihilisme Jacobi. Kalau kita akan membaca tentang literatur tentang Jacobi, ada dua alternatif untuk menggolongkan Jacobi sebagai seorang nihilis. Yang pertama adalah Jacobi dikatakan sebagai seorang nihilis karena dia menuduh orang lain nihilis. Jadi Jacobi itu menuduh metode yang diberikan oleh Spinoza sebagai basis kritikannya sebagai metode yang fatalistik. Karena fatalistik, maka metode itu adalah metode yang nihilis. Maka alternatif yang pertama, Jacobi sebenarnya bukan seorang nihilis, akan tetapi Jacobi memberikan konsepsi dan legitimasi nihilis kepada Spinoza dan orang-orang di bawahnya dengan metode yang dia gunakan. Jadi dia bukan seorang nihilis, tapi dia mendeklarasikan orang lain sebagai nihilis. Jadi yang pertama adalah analisisnya. Dalam analisis Jacobi, dia menemukan bahwa pandangan konsep milik Spinoza dalam demonstrasi metafisiknya itu fatalistik yang nihilis. Yang kedua, alternatif yang kedua adalah argumentasi yang pertama tadi dibangun atas dasar reaksi pemikiran oleh seorang Jacobi terhadap bagaimana pola pikir Spinoza dan Spinozis, sebutan untuk orang-orang yang menganut aliran Spinoza ya, tentang memformalkan metode. Jadi alternatif yang kedua ini berdasarkan kepada penjelasan Jacobi tentang bagaimana peran akal manusia, bagaimana subjektivisme absolut itu berlaku. Kenapa kok ada subjektivisme absolut? Nah, itu adalah pandangan Jacobi mengenai kenapa kok tidak ada kebenaran yang bisa dikatakan objektif. Makanya Jacobi di sini dikategorikan sebagai skeptisisme filosofis. Subjektifikasi absolut itu merupakan suatu pandangan yang menunjukkan bahwa Jacobi ini sebenarnya adalah seorang skeptisisme filosofis yang akan beralih kepada nihilisme. Karena memang nihilisme berangkat dari skeptisisme. Nihilisme berangkat dari skeptisisme. Jadi subjektivitas absolut milik Jacobi di sini itu berdasarkan kepada beberapa asumsi dari kritikan-kritikan yang dia bangun terhadap Spinoza dan idealisme tokoh-tokoh idealisme Jerman lainnya. Jadi Jacobi itu kalau kita lihat seperti karena dia nihilisme epistemologis. Jadi medan kajian yang dikaji oleh Jacobi di sini berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan. Akan tetapi punya Jacobi ini belum terlalu jauh sampai seperti pada zaman postmodernisme. Karena memang pada masa Jacobi ini yang dikritik Jacobi ini adalah pada proses rasionalisme yang lagi mapan. Makanya secara tidak langsung Jacobi meskipun dia menjadi seorang kritikus, secara tidak langsung dia juga menjadi seorang satu bagian. Ibaratkan seseorang yang mengikuti alur terlebih dahulu terus dia memberontak. Seperti pada pemikiran Spinoza misalnya. Jadi Jacobi itu tidak seperti netizen Mbak Winda. Kalau netizen kan gak tahu apa-apa, komen negatif dan lain sebagainya. Kalau Jacobi enggak, dia ilmiah. Jacobi itu sebelum mengkritik Spinoza, dia menjadi Spinozis terlebih dahulu. Makanya Jacobi itu dinilai sebagai filsuf dengan filosofi ganda. Apa itu filosofi ganda? Filosofi ganda itu karena Jacobi berangkat dari paradigma Spinozis menuju paradigma anti Spinozis. Makanya Jacobi di sini disebut sebagai
lupa saya. Pokoknya melakukan loncatan yang jauh, mortal apa lupa gitu. Lompatan yang jauh lupa saya istilahnya. Mortale istilahnya gitu, ada bahasa. Jadi Jacobi dinilai sebagai seseorang yang melakukan lompatan yang jauh dari seorang Spinozis menjadi seorang yang anti Spinozis. Termasuk dengan Kant juga terhadap kritikannya terhadap Kant. Jadi kritikan Jacobi terhadap Kant maupun Spinoza semuanya tidak berdasarkan kepada kritikan buta, tapi kritikan ilmiah, kritikan yang dinilai oleh Jacobi pada pemikiran-pemikiran keduanya menyisakan lorong atau menimbulkan kebahayaan. Kalau kritikan Jacobi terhadap Kant itu karena dinilai bahwa dalam pandangan sudut pandang Immanuel Kant tentang subjektivisme absolut itu masih menyisihkan ruang, yang ruang itu memiliki apa ya? Istilahnya kayak ruang itu menimbulkan kekosongan paradigmatik sehingga ruang itu harus diisi. Nah, ini yang bagi dikritik dari pemikiran Kant. Daripada Spinoza dan Kant, Jacobi ini lebih banyak memiliki kesamaan pemikiran dengan Immanuel Kant. Sedangkan kalau di Spinoza, Jacobi ini melakukan pemberontakan pemikiran secara radikal terhadap konsep demonstrasi metafisiknya. Karena menurut Jacobi, hal itu dapat menciptakan nihilisme fatalistik. Karena pengetahuan dan rasionalisasi terhadap hal-hal yang bersifat metafisik itu berdasarkan kepada ilusi. Makanya dalam proyeksi dalam mengkaji pemikiran subjektivitas absolut milik Frédéric Jacobi, kita akan melihat dulu bagaimana seorang Jacobi membagi pikiran manusia. Jadi Jacobi di sini membagi pikiran manusia menjadi 3. Pikiran manusia oleh Jacobi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nalar. Nalar. Yang kedua adalah kepekaan atau perasaan, tapi saya akan tulis kepekaan saja. Terjemahannya ada 2, ada yang tulis kepekaan, ada yang tulis perasaan. Cuma secara umum banyak yang membahasakannya sebagai perasaan. Cuma karena perasaan itu nantinya konotasinya tidak kepada hal-hal yang bersifat nalar, tidak bersifat kepada akal, makanya saya akan ganti kepada kepekaan saja. Lebih enak saja. Dan yang terakhir itu adalah intelek. Jadi pikiran manusia menurut Jacobi dibagi menjadi 3, yaitu nalar, kepekaan, dan intelek. Nalar ini adalah kemampuan untuk memahami hal yang supranatural. Mulai kaget ya. Kok supranatural? Memahami malaikat, memahami jin. Jadi menurut Jacobi, nalar itu adalah pikiran manusia yang bagiannya memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal yang bersifat supranatural. Supranatural di sini tidak hanya disandarkan kepada hal-hal yang metafisik seperti itu ya. Hal-hal yang fisik, bukan fisik juga sih. Hal-hal yang metafisik tapi metafisik yang tidak jauh, misalnya menalar tentang keberadaan. Keberadaan ini hal-hal yang supranatural bagi Jacobi. Menalar tentang nilai-nilai, menalar tentang kepercayaan, menalar tentang moral, menalar tentang Tuhan. Jadi nalar itu adalah kemampuan untuk memahami hal itu, memahami keberadaan supranatural, sesuatu yang tidak bisa dikaji secara naturalistik. Makanya bahasanya nalar ini adalah supranatural. Naturalistik itu tidak hanya berdasarkan supranatural itu tidak hanya didasarkan kepada yang bersifat kayak malaikat, dukun dan lain sebagainya. Supranatural itu hal-hal yang tidak bisa dinalar secara naturalistik. Nah, yang naturalistik itu adalah hal-hal yang bisa dikaji melalui pendekatan kayak kalau dalam ujian kita ini ada namanya itu sebab akibat. Sebab akibat itu bisa dikaji dengan naturalistik. Pendekatannya kita mampu. Nah, tapi kalau nalar
itu tidak digunakan untuk itu. Yang supranatural, yang tidak bisa seperti itu, misalnya kehendak manusia, itu nggak bisa kita kaji dengan naturalistik. Misalnya ada orang lapar, tapi dia tidak makan. Jadi hubungannya antara makan, lapar dan makan itu bukan hubungan kausalitas. Karena saya lapar maka saya makan, tidak bisa seperti itu. Itu supranatural. Karena itu sudah berbaur dengan kehendak manusia dan kebebasan yang menjadi salah satu ciri filsafat dari Jacobi. Nah, jadi nalar itu adalah kemampuan manusia untuk memahami hal-hal yang bersifat supranatural. Yang kedua adalah kepekaan. Bagi Jacobi, kepekaan ini sama seperti apa ya? Kepekaan itu namanya dihasilkan dari suatu hal yang bersifat terberi. Dan dia menjadi media untuk mempresentasikannya atau merepresentasikannya. Agak rumit kan ya? Bisa intuisi. Bahasanya lebih dekat ke intuisi memang. Jadi kayak karena dia terberi secara tiba-tiba dan langsung, maka intuisi adalah bahasa yang paling dekat, bahasa yang paling masuk akal lah ya Mbak ya. Tapi saya khawatir, takutnya bukan ke situ. Tapi saya setuju dengan pendapat Mbak Winda, karena memang ini problematik. Saya juga khawatir juga. Makanya dengan mempelajari tentang subjektivisme absolut, teman-teman di sini juga tahu bahwa yang saya sampaikan di sini bukan merupakan pandangan dari Jacobi asli. Juga ada subjektivitas saya sebagai seseorang yang menyampaikannya. Nah, ini yang akan ditekankan oleh Jacobi nanti. Nah, jadi kepekaan itu adalah media representasi yang terberi secara langsung. Jadi sama kayak motivasi mungkin, atau inovasi, atau ilham, atau wahyu. Jadi kepekaan itu berasal dari media yang terberi secara langsung, dan itu sifatnya untuk presentasi atau merepresentasi. Dan yang terakhir ini yang akan mewarnai pikiran dari Jacobi di sini, yaitu adalah bentuk pikiran intelek. Intelek di sini didefinisi oleh Jacobi sebagai individuasi. Karena didefinisikan sebagai individuasi, makanya Jacobi itu dekat dan ada pada garis pemikiran bahwa subjektivitas manusia itu sifatnya absolut. Dan dia ragu terhadap hal-hal yang bersifat objektif. Pengetahuan itu sifatnya tidak objektif. Pengetahuan, nalar, produknya dan lain sebagainya itu bersifat subjektif. Karena di dalam pikiran manusia itu ada individuasi. Individuasi itu kalau kita melirik kepada KBBI, itu adalah kebutuhan manusia untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Itu definisi KBBI. Kalau definisi dari Jacobi tidak jauh beda. Jadi individuasi itu kayak melakukan suatu sulapan atau memproduksi ulang atau diproses ulang terhadap suatu pemikiran-pemikiran atau objek yang sedang dikaji atau dinalar sesuai dengan persepsi-persepsi yang ada pada manusia, ada pada diri, ada pada individu. Sehingga karena adanya prinsip intelek sebagai individuasi di sini menyebutkan bahwa subjektivitas itu menjadi absolut karena pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari eksternal diri kita saat masuk mengalami namanya individuasi. Individuasi itu yang akhirnya menjadikan pandangan-pandangan yang kita peroleh dari dunia luar dan kita presentasikan ulang itu menjadi suatu hal yang bersifat subjektif juga. Jadi pertentangan pendapat di antara manusia itu suatu hal yang biasa. Misalnya Mbak Winda baca tentang Jacobi terhadap buku yang sudah saya kirim misalnya. Bisa jadi pemikiran dan kesimpulan yang diberikan oleh Mbak Winda itu juga akan berbeda, termasuk para profesor-profesor yang melakukan penelitian tentang pemikiran Jacobi yang dirangkum dalam antologinya, itu juga
melihat perbedaan-perbedaan perspektif. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Jacobi itu mengkritik objektivitas absolut milik Kant. Ada juga yang berpendapat bahwa Jacobi itu mengkritik subjektivitas absolut milik Immanuel Kant dan lain sebagainya. Hanya saja kalau kita lihat dari pemikiran dan pikiran yang dibagi oleh Jacobi di sini, intelek sebagai individuasi di sini lebih condong kepada subjektivitas absolut, karena individuasi itu membuat pengetahuan-pengetahuan atau apapun yang kita nalar, hal-hal yang bersifat eksternal kita masukkan lalu kita presentasikan ulang menjadi pada keunikan yang ada pada individu sendiri yang didasarkan kepada beberapa pertimbangan, misalnya kayak worldview, kepercayaan. Makanya kritik Jacobi terhadap pemikiran modern termasuk rasionalisme yang menjunjung metode-metode rasional itu adalah pikiran modern, kata Jacobi, itu menundukkan keberadaan. Pikiran modern menurut Jacobi itu menundukkan keberadaan. Apa saja keberadaan yang ditunjukkan itu adalah keterbatasan, kontingensi kepercayaan. Hah? Yang ditundukkan menurut Jacobi dari pemikiran modern itu adalah kepercayaan, kontingensi, keterbatasan pemikiran manusia. Karena menurut Jacobi, pemikiran itu ada batasnya. Manusia adalah makhluk terbatas dan pemikiran manusia itu ada batasnya. Makanya Jacobi itu memberikan suatu polemik di sini. Jacobi berpendapat, sebelum pendapat Jacobi mungkin lebih baik dikasih dalam bentuk pertanyaannya. Ada suatu paradoks yang memberikan suatu pertanyaan seperti ini. Pengetahuan itu kita dapatkan dari proses menalar, atau pengetahuan itu merupakan basis kita menalar. Mungkin Akbar atau Mbak Winda mau berpendapat. Pertanyaannya kayak, pengetahuan itu dapat dari proses bernalar atau pengetahuan itu yang menjadikan kita bisa bernalar? Cik, ya. Saya rasa pengetahuan itu ya hadir pada diri kita ketika kita itu mampu bernalar. Ya, artinya kayak gini. Contoh sederhananya, saya melihat foto Gus Dur. Akan tetapi foto Gus Dur itu tidak sesederhana itu. Melainkan saya hanya dengan melihat Gus Dur, dengan bernalar, saya melihat bahwa Gus Dur itu seorang yang taat beragama, merupakan presiden Indonesia, dan seperti itu. Jadi buah nalar yang dihasilkan dari kita mengamati dari suatu objek tersebut itu menghasilkan pengetahuan baru, seperti itu. Cek. Iya. Wah, tidak ada muka saya. Oke, jadi kalau menurut saya sih, saya dilema sebenarnya. Dua-duanya mengecoh ya. Antara nggak mungkin kita menalar tanpa, nggak, maksudnya sumbunya. Saya melihat pengetahuan itu seperti jalan gitu kan. Berarti kan kasih ibu sepanjang jalan. Nah, jalan ini nggak ketemu nih sumbunya mana gitu kan. Jadi untuk melihat apakah nanti itu menjadi dihasilkan dari sebuah penalaran atau sebagai basis. Untuk saat ini saya merasa bahwa itu sebagai basis sih, basis basis penalaran, ya. Karena begini, saya melihat sebuah pikiran kita sebagai sebuah mesin begitu. Kita melihat segala sesuatu dari simbol-simbol. Jika dianggap sebuah simbol itu adalah pengetahuan, maka bagaimana merangkai itu juga menghasilkan sebuah pengetahuan. Itu juga sebagai basis dalam menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi sementara ini dari saya adalah pengetahuan sebagai basis penalaran. Itu sih.
Oke, jadi kalau menurut Jacobi Mbak dan Akbar, ya pikiran Jacobi mungkin lebih mendekati pikiran Mbak Winda. Berarti Mbak Winda agamanya kuat kayak Jacobi. Salah satu yang mendiskreditkan Jacobi ini kan, Jacobi ini adalah orang yang saleh. Makanya saleh. Kalau salah nanti top skor. Jadi orang yang saleh ya. Makanya dia didefinisikan sebagai seorang yang apologetik. Dan kenapa dikatakan sebagai orang yang apologetik? Karena menurut Jacobi, pengetahuan itu dasar dari penalaran. Dan pengetahuan itu sumbernya adalah iman. Sumbernya adalah iman. Sama seperti kata Mbak Winda tadi. Harus ada jalan dulu sebelum kita jalan ya kan. Makanya untuk menalar, jadi Jacobi itu dekat kepada pengetahuan adalah sesuatu yang harus hadir sebelum adanya namanya penalaran. Dan pengetahuan itu sumbernya adalah iman. Karena pengetahuan itu sifatnya menurut Jacobi terberi. Jadi saya juga berpikir keras tentang hal ini. Sampai pada suatu kesimpulan subjektif saya, penalaran saya menunjukkan bahwa pendapat Jacobi ini menunjukkan kepada seseorang tidak akan menerima segala sesuatu sebagai pengetahuan sampai orang itu yakin bahwa itu adalah sebuah pengetahuan yang bisa atau yang mampu atau yang cocok untuk dinalar. Jadi keyakinan ini mungkin konotasinya nanti akan bersifat keagamaan. Tapi dalam hal ini saya melihat Jacobi berkonotasi bahwa iman di sini tidak hanya didasarkan kepada keagamaan saja, tetapi kondisi manusia adalah melihat suatu pengetahuan. Karena tanpa adanya keyakinan, pengetahuan itu tidak akan kita hiraukan. Makanya kritik ini bisa dijadikan suatu kritik yang bersifat metodologikal, yang menjadi suatu kritik fundamental terhadap konsepsi bebas nilai yang dianut oleh sains. Makanya Jacobi di sini mengatakan bahwa sains itu sebenarnya tidak mengetahui apa-apa. Mereka hanya berlindung di balik kata-kata untuk untuk mendemonstrasikan suatu kebenaran. Jadi sains itu hanya sebuah kata-kata untuk mendemonstrasikan kebenaran dan bukan bagian dari kebenaran itu sendiri. Dan hal ini ditunjukkan lebih keras kepada seorang filsafat sains. Filsafat sains. Tahu filsafat sains ya? Filsafat sains apa? Filsafat ilmu. Makanya yang diserang oleh Jacobi, karena sebenarnya Jacobi ini secara tidak langsung juga menganut pandangan seperti Kant. Dia tidak percaya kepada rasionalitas murni. Dia bukan seorang rasionalis yang murni. Makanya Jacobi itu juga menuntut yang ada yang namanya hal-hal yang bersifat empirik. Apa hal yang bersifat empirik itu? Jacobi mengatakan bahwa hal yang bersifat empirik itu adalah pengalaman manusia melalui tubuhnya. Kalau kita melihat dari fenomenologinya Ponti kemarin juga ada kesadaran ketubuhannya. Jadi empirisme Jacobi di sini didasarkan kepada pengalaman yang didasarkan kepada tubuhnya. Sehingga seseorang itu tidak akan mendapatkan pengetahuan di luar dari keterbatasan fisiknya. Makanya Jacobi mengkritik bahwa pengetahuan modern itu menundukkan keterbatasan, termasuk keterbatasan itu. Keterbatasan manusia, bahwa manusia itu tidak dapat mengalami hal-hal yang di luar dari pengalamannya. Dia tidak dapat merasionalisasikan, tidak dapat memikirkan, tidak dapat menalar hal-hal yang tidak pernah dia alami. Itu menurut Jacobi. Makanya dia mengutuk dan mengkritik rasionalisme murni. Meskipun ada pandangan yang mengatakan bahwa kritikan dari Jacobi ini tidak murni kritikan teoritis dan justru cenderung kepada apologetik, karena memang pendapat-pendapat Jacobi itu juga banyak pendapat-pendapat tentang demonstrasi metafisika tadi. Demonstrasi metafisikanya Spinoza
itu nantinya akan berujung kepada panteisme. Nah, ini yang dikritik oleh Jacobi. Akan tetapi konsep pemikiran skeptisisme epistemologi dari Jacobi ini tidak menutup suatu medan dalam penelitian-penelitian yang bersifat tidak apologetik dalam konteks keagamaan. Dalam filsafat ilmu pengetahuan juga relevan. Makanya setelah saya mengingat-ingat Bruno Latour, Jacobi memiliki kesamaan di sini. Kritiknya terhadap rasionalisme murni. Makanya kalau Bruno Latour sebagai seorang antropolog, dia menumuskan bahwa ilmu pengetahuan itu berdasarkan kepada konstitusi atau kesepakatan bersama orang-orang saintis terhadap suatu kebenaran. Nah, Jacobi juga berpendapat demikian. Makanya menurut Jacobi manifestasi nalar itu ada dua. Ada manifestasi subjektif dan manifestasi objektif. Manifestasi nalar Jacobi itu dibagi jadi dua, ada subjektif, ada objektif. Subjektif itu didasarkan kepada manifestasi yang berdasarkan spirit manusia, kehendak manusia. Sedangkan objektif itu berdasarkan kepada konstitusi dan properti. Spirit, konstitusi dan properti. Properti kita lihat sebagai hal-hal yang bersifat objek material, dan konstitusi merupakan hal-hal yang bersifat nalar intelektual. Sedangkan subjektif di situ spirit. Spirit di sini mengandung berkonotasi kepada syaratnya nilai. Syaratnya nilai-nilai, ada spirit. Makanya dalam konteks filsafat itu ada namanya ZJ. ZJ itu apa? Spirit zaman. Spirit zaman itu apa? Worldview dari suatu zaman yang memberikan hegemoni pemikiran terhadap zaman tertentu. Nah, manusia itu tidak bisa lepas dari keterbatasan ini. Makanya manifestasi nalar manusia ini ada dua, dibagi menjadi dua ini. Subjektif sebagai spirit manusia dan objektif sebagai konstitusi dan properti. Jadi konstitusi di sini diartikan kepada kesepakatan bersama yang didasarkan kepada spirit subjektif tadi. Dulu saya semester 1 bertanya-tanya, masih awal-awal punya Twitter, masih ada di postingan Twitter saya yang pertama. Saya bertanya-tanya seperti ini Mas Akbar, sampai aneh duniawi melolo. Sesuatu yang dikatakan objektif itu seperti apa ya? Kalau ujung-ujungnya kayaknya objektif itu hal-hal yang mustahil gitu. Saya objektif itu adalah kemustahilan. Akan tetapi para ilmuwan kita memberikan jarak yang semakin kecil terhadap objektivitas dengan apa? Dengan mengkonstitusikan subjektivitas untuk membentuk nalar objektifikasi tertentu. Misalnya kita menggunakan pendekatan kuantitatif lah, fenomenologi kuantitatif lah. Kuantitatif kan data dianggap sebagai absah dan objektif apabila mengalami hubungan keterpengaruhan sebesar berapa persen. Jadi konstitusi itulah yang dijadikan obat objektifikasi suatu hal. Akan tetapi hal itu sebenarnya menurut Jacobi itu tetap subjektif. Subjektivisme absolut yang dimanifestasikan ke dalam bentuk konstitusi bersama. Akan tetapi konstitusi itu masih tidak bisa lepas dari manifestasi subjektifnya, spirit manusia itu sendiri. Makanya kritikan Jacobi itu sangat erat kaitannya dengan metode-metode formal dalam penalaran. Karena menurut Jacobi metode itu justru yang akan mengarahkan kepada fatalisme. Sifatnya nanti fatalistik.
Karena fatalistik, maka menurut Jacobi itu nanti akan mengacu dan condong kepada hal-hal yang bersifat nihil. Nihilistik akan lahir di situ. Jadi Jacobi secara langsung bukanlah seorang nihilis. Tapi Jacobi mengidentifikasi kalau hal itu tetap dilaksanakan, itu akan mengantarkan kita kepada nihilisme. Alternatif pertama tadi. Alternatif kedua, analisis-analisis tadi itu menyebabkan Jacobi dikategorikan sebagai seorang nihilis. Karena Jacobi tidak mempercayai akal manusia dengan keterbatasan-keterbatasannya untuk menghasilkan sesuatu hal yang bisa dikatakan sebagai hal yang bersifat objektif. Ada pertanyaan mungkin?